Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Pelayanan dan pengabdian. Dua kata penting yang harus kita pahami. Mungkinkah orang melayani tapi bukan untuk mengabdikan diri? Jelas. Karena Alkitab mendeteksi dengan jelas dan berata. Mereka melayani untuk keuntungan diri. Itu bukan pengabdian. Tapi bagaimana memahami pelayanan dan pengabdian? Nah, itu yang akan kita renungkan. Kriteria apa sehingga sebuah pelayanan bisa disebut sebagai sebuah pengabdian? Sebelum kita lanjut saudara, kita berdoa dulu. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Tolong pimpin kami dalam belas kasih-Mu, supaya kami boleh hidup seperti yang Tuhan mau. Sehingga sungguh-sungguh hidup kami, pengabdian kami, pelayanan kami hanya boleh jadi untuk puji hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara-saudara, dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 dan seterusnya begini. 1 Petrus 5 ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, Paulus, Rasul Petrus mengatakan, aku menasihatkan, khususnya ditujukan kepada para penatua pada waktu itu. Bagaimana para pengurus gereja ini supaya bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dikatakan bagaimana Petrus menempatkan diri sebagai sahabat bagi para penatua yang ada. Tetapi juga dia menempatkan diri sebagai saksi penderitaan Kristus Yesus. Dan Petrus berkata, kita akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan Allah. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Bagaimana pelayanan dan pengabdian? Maka yang pertama dikatakannya bahwa kita harus mengembalakan domba Allah yang ada. Tidak dengan cara paksa. Tidak dengan cara paksa, ini menarik saudara. Kalau kita mengembalakan domba dengan cara paksa, artinya kita tidak sedang menggembalakan mereka. Tapi kita sedang memuaskan mereka, mereka hanya jadi kuda tunggangan. Itu kita memaksa. Kita memaksa mereka untuk memberikan apa yang kita perlukan. Oh, kalian kalau nggak kasih, kalian dikutuk Tuhan misalnya. Ada banyak kalimat yang bisa kita pakai untuk kita memaksakan mereka melakukan apa yang kita inginkan. Oh, nggak bisa, ini kan untuk hamba Tuhan, harus dikasih, harus diginikan, harus digitukan. Nah, kalau sampai hal itu yang terjadi, maka kita bisa dikatakan memaksakan kehendak kita atas domba-domba. Padahal kita disuruh mengembalakan bukan dengan paksaan. Bagaimana melakukan tanpa paksaan? Sukarela. Nah, adakah jiwa itu dalam diri kita, yaitu sukarela melakukan dan bukan paksaan? Sehingga cara-cara yang kita lakukan adalah cara-cara yang terhormat. Cara-cara yang mulia, yang sudah semestinya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah itu, pikirkanlah itu, renungkanlah itu, supaya kita tidak salah di dalam hidup kita. Menggembalakan dengan sukarela. Sesuai dengan kehendak siapa sukarelanya? Kehendak Allah. Jadi tidak mengembala dengan paksaan, tapi mengembala dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Dalam Injil Yohanes, Yesus menceritakan tentang gembala yang baik, yaitu dirinya. Maka dikatakannya ada gembala upahan, saudara. Gembalaan upah itu adalah menggembalakan untuk menerima upahnya. Nah, gembalaan upahan ini akan selalu memaksakan dombanya melakukan apa yang dia mau. Karena dia tidak mau dengan sukarela, karena dia sudah terima upah sesuai dengan transaksi kerja. Jadi kalau dia sukarela tambah ini tambah itu, tidak mau lagi dia. Nah, kita seringkali dalam pelayanan pun membebani orang yang kita layani.
supaya begini dan begitu. Itu namanya memaksakan. Supaya apa yang kita ada dituntut, tuntutan itu dipenuhi. Ya, oke, saya akan datang ke tempat Anda, tapi Anda tolong sediakan A, B, C, D, F, G. Kalau enggak saya enggak bisa. Karena Allah bahwa 1001 alasan dibikin, bukan? Akhirnya kita terima, lalu kita rasa beban. Harus ini, harus ini, harus ini. Kalau enggak gini, kalau enggak gitu enggak bisa. Lucu juga ya. Yang satu membebani, yang satu pun lucunya mau dibebani. Tapi waktu dibebani itu ribut, ngomel, ngedumel. Tapi di situ miris juga. Sehingga pelayanan dijalankan, ada satu orang membebani, yang satu dibebani, yang satu ngomel, ya, yang satu salah, yang satu juga salah, dua-dua salah. Tapi lagi pelayan. Karena itulah standarisasi sukarela itu jadi penting untuk kita camkan, menjadi penting untuk kita pikirkan, ya. Kemudian dikatakan apa? Yang kedua, jangan mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Pelayanan dan pengabdian tadi penting sekali. Kalau bukan pengabdian, tentu kita akan berpikir apa yang kita bisa dapatkan dari pelayanan yang kita kerjakan. Nah, itu gembala upahan yang disebut Kristus dalam Yohanes 10. Tetapi kalau dilakukan dengan sukarela tadi, itu adalah pengabdian. Mengapa? Karena Tuhan sudah menolongku, Tuhan sudah menebusku, maka aku melayaninya. Pelayanan pengabdian tidak menggila kepada puji-pujian. Jadi kalau kita tidak dipuji, tidak jadi masalah. Itu saya lakukan itu dengan sukarela, bukan keuntungan diri sih. Kalau saya mencari keuntungan, berarti bisa keuntungan atas nama saya terpuji, saya besar, saya bisa menjadi keuntungan atas keterkenalan sehingga nanti saya diundang lagi dan seterusnya. Yang ini jadi umpan saja, begitu ya. Ada banyak keuntungan, bisa materi, ya, bisa nama yang saya sebut tadi dan lain-lain. Tapi itu bukan lagi pengabdian. Ada seorang rekan guyon lalu dia bilang, kalau dulu ya di Alkitab itu orang menggembalakan domba-domba Allah. Gembalakan domba-domba ini. Kemudian dia bilang, tapi sekarang orang jadi seperti gembala sapi. Ya. Lalu saya tatap, saya bilang, maksudmu apa? Ya, iyalah Pak Pendeta, dia bilang. Kalau gembala sapi itu kan digembalakannya sapi untuk mendapatkan susu sapi. Jadi sebetulnya yang untung siapa? Sapinya apa gembalanya? Sapi dikasih makan untuk diambil susunya. Kan yang untung gembalanya. Capek sih memang. Tapi dari sapi itu banyak dapat susunya. Saudara-saudara, saya kadang-kadang pikir ngeledek begitu ya. Tetapi kalau saya pikir-pikir lagi duduk diam, ya ada betulnya sih. Banyak orang memainkan peran seperti itu. Sehingga mereka menjadi gembala sapi, pemerah sapi. Mereka dapat susunya, sapinya mensuplai apa yang dibutuhkan sang gembala. Sebagai seorang pendeta tentu saja saya mikir, ini anak kelewatan gitu ya. Tapi betul sih. Itu fakta yang tidak bisa kita bantah. Karena itu yuk kita belajar supaya mewarnai keindahan rumah Tuhan, gereja Tuhan. Yuk melayani dengan sukarela yuk. Yuk kita lakukan dalam kesukaan yang penuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan dan kemuliaan nama diri kita. Oleh karena itulah lakukanlah itu bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk pengabdian diri. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi pelayan yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan padamu. Tapi hendaklah engkau menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara-saudara, penguasa dan gembala memang bisa beda-beda tipis ya. Kalau gembala itu yang digembalakannya menurut dia adalah domba miliknya, pasti dia jadi penguasa. Karena ini dombaku, punyaku kan gitu. Tapi kalau dia gembala yang mendapatkan delegasi dari pemilik, pasti dia sadar dan dia tidak akan jadi penguasa terhadap domba-domba. Karena bukan dombaku, bukan milikku kan gitu.
Pertanyaan memang menarik, siapa yang punya? Domba itu milik siapa? Jawabannya sederhana bukan? Kita sama tahu, milik Tuhan Yesus Kristus. Kalau domba itu milik Tuhan Yesus Kristus, gembala ini milik siapa? Juga milik Tuhan Yesus Kristus. Kalau begitu, domba milik Kristus, gembala milik Kristus. Siapa pemilik? Ya Kristus itu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan domba? Ya sesuai dengan perintah sang pemilik. Pemiliknya mau apa? Oh, pemilik itu mau supaya domba itu, gembala itu menjadi teladan. Ya lakukan. Supaya gembala itu penuh pengabdian, lakukan. Supaya gembala itu tidak mengambil kesempatan untuk menguasai, lakukan. Nah, itulah kekristenan. Jadi itulah penggembalaan itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, mestinya inilah yang kita pikirkan dalam hidup keimanan kita. Sehingga dengan demikian kita betul-betul bisa menyadari bagaimana hidup dengan sungguh-sungguh memiliki loyalitas yang tinggi. Melayani. Dengan etika dan pribadi yang terpuji. Melayani. Ini harus kita miliki. Oleh karena itulah dikatakan, saudara-saudaraku, bagaimana kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita sehingga hari-hari yang menjadi terpuji untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita pikirkan dengan cermat di dalam seluruh benak pemikiran kita ini. Bagaimana mengerjakan pekerjaan yang semestinya. Camkanlah itu, pikirkanlah itu, renungkanlah itu, jalanilah itu. Itulah panggilan Kristiani. Itulah kehidupan yang mesti. Itulah yang harus kita lakoni. Itulah yang mestinya ada dalam hidup ini. Pernahkah saudara berpikir bahwa hidup itu sangat indah kalau hidup itu berorientasi pada apa yang menjadi kehendak Allah? Pernahkah saudara berpikir bahwa hidup ini adalah hidup yang luar biasa kalau hidup kita berkenan kepadanya? Tapi memang itulah yang harus kita lakukan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya hidup kita sungguh-sungguh hidup yang melakukan kehendaknya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memikirkan, merenungkan. Marilah kita mempertimbangkan tiap tindakan-tindakan kita dalam hidup penggembalaan. Karena memang kadang-kadang menggembalakan itu menggoda kita, lalu kita berpikir kita sudah jadi pelayan, padahal pemilik. Kita sebagai gembala itu tergoda berpikir sudah melayani Tuhan, padahal sebetulnya mengambil milik Tuhan. Kita berpikir pelayanan itu adalah kita mengabdikan diri, padahal mencari keuntungan diri. Bisa, karena memang jabatan ini bisa membuat kita lupa, saudara. Seperti guru di sekolah. Ya. Mereka ini pendidik ya, atau penjajah. Kalau pendidik dia akan mendidik anaknya itu sehingga anak itu mampu dan maju bertumbuh. Tapi kalau dia penjajah, dia akan memanfaatkan anak itu supaya dia mendapatkan keuntungan yang tiada hentinya. Yang mana dia? Oh, ini pertanyaan serius. Yang mana dia? Pendidik atau penjajah? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, merenungkan bagian seperti ini di kehidupan ini. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan harus menjadi perjuangan semangat kita. Adakah semangat itu dalam hidup saudara? Adakah semangat itu menguasai seluruh kehidupan kita sehingga hidup kita berkenan kepadanya? Nah, itulah seorang pelayan. Karena itu ya rasanya menjadi amat sangat baik, amat sangat menarik kalau terus-menerus kita menguji diri, menguji motivasi, memurnikan, kayak bawang begitu, slice, berlapis-lapis loh. Tetapi ketika kita menemukan diri yang sesungguh-sungguhnya sesudah membuka berlapis-lapis, yang untung siapa? Kita juga. Yang aman siapa? Kita juga. Yang memenangkan pertempuran siapa? Kita juga.
Karena itu pikirkanlah, renungkanlah, jalankanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Supaya hidup kita selalu menjadi hidup yang berkenan dan menyenangkan hatinya. Jadi jangan pernah melakukan penggembalaan dengan cara paksaan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan, itu bahasanya. Tapi yang lebih parah, jangan pernah mencuri domba Tuhan. Karena itu biarlah sama-sama kita gembala dan domba mengenal pemilik kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah kita sama-sama bertanggung jawab kepada pemilik kita dengan masing-masing job yang kita terima. Entah menjadi domba, entah menjadi gembala. Tapi sama bertanggung jawab kepada Bapa di surga. Apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita kerjakan. Sehingga dengan demikian kalau kita hidup saling mengawasi, saling mengingatkan, artinya apa? Kita sama-sama menyelamatkan. Nah, kita akan menjadi kumpulan domba dan gembala yang sehat. Kita akan menjadi kumpulan domba dan gembala yang mempunyai masa depan. Ada nilai yang luar biasa di sana. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pikirkan bagian ini, mari kita jalani bagian ini, mari kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita digugat untuk menjadi teladan bagi domba-domba itu. Namanya juga domba, ya, baru, masih anak, baby, ya, sedikit dewasa, tapi tetap saja namanya domba. Domba itu digambarkan suka lari-lari sana sini. Seringkali tidak tahu bahaya, dia membahayakan diri. Terpisah dari kumpulannya, diterkam serigala, habislah sudah. Lawang ngumpul saja kalau serigala datang sudah gawat. Tapi ditinggalkannya gembalanya terus pergi. Sementara si gembala, dia harus mempertaruhkan hidupnya untuk menjaga dombanya. Nah, kalau si gembala ini lupa diri, duduk ngopi, ya, sambil santai-santai diri. Lalu lakukan ini, lakukan itu. Dombanya gedebuk ke sana. Diambil serigala. Habislah. Lalu domba yang diambil serigala, kalau dibayangkan kita pulang domba, ke pemilik domba tanya, dombaku satu mana lagi? Diterkam serigala. Kenapa diterkam serigala? Saya sudah berjuang menolongnya, tapi tidak bisa. Serigalanya kumpulan banyak. Sehingga saya juga ikut terpojok. Saya selamatkan yang lain. Padahal kejadian yang sesungguhnya, dia tidur dan tidak menjaganya. 1-2 kali, kalau gembala dunia, pemilik domba di dunia mungkin bisa ngerti. Tapi dia sudah mulai curiga. Kan semua bisa dibaca ya. Bisa dimengerti, bisa dipahami. Sampai satu waktu bilang, sudah sorry, Anda jangan jadi lagi gembala untuk domba saya. Ya, kalau Anda saya pakai menggembalakan domba, saya rugi terus. Hilang terus, berkurang terus. Maka dia akan cari gembala yang setia. Gembala yang baik. Gembala yang bertanggung jawab. Gembala yang sungguh-sungguh. Nah, lalu gembala inilah yang dipakainya. Terus, selama dia bisa dipercaya, maka mereka bisa bersama. Begitulah Kristus Tuhan kita terhadap tiap gembala dan menyerahkan domba. Domba miliknya, gembala miliknya. Maka kita sama-sama harus menaklukkan diri. Kalau kita gembala di dunia, kita hanya menerima upah dari pemilik domba. Tapi kita bukan miliknya. Tapi kalau kita gembala di dalam gereja, kita miliknya Tuhan. Domba pun miliknya. Semua kita bertanggung jawab pada dia. Bagaimana mau bermain-main di sana? Kan tidak bisa ya. Karena itulah kehormatan bagi kita yang boleh melayani Tuhan. Para penatua, pengurus, siapapun kita. Kehormatan boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mari kita kerjakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Mari kita kerjakan dalam kesungguhan yang penuh. Supaya sungguh-sungguh apa yang kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Itulah kita. Itulah panggilan Kristiani yang mulia itu. Itulah pengabdian dalam pelayanan yang harus kita kerjakan. Dan biarlah seluruh pengabdian yang kita kerjakan itu menjadi pengabdian yang bernilai, yang memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa amat sangat indahnya gereja sebagai rumah keluarga Allah. Karena domba dan gembala berkumpul di sana, melakukan sama-sama apa yang menjadi bagian tugasnya.
Sehingga sungguh-sungguh kumpulan itu menjadi satu kumpulan keluarga yang indah. Itulah gereja Tuhan. Sehingga akhirnya kumpulan ini, gereja ini menjadi kesaksian bagi lingkungannya. Menjadi daya tarik yang luar biasa. Dia akan mencari dan membawa domba-domba sesat masuk ke kandang benar ini. Dia akan menolong domba-domba sesat untuk berjalan di jalan yang benar. Dan domba sesat dilatih benar di kandang benar. Oleh gembala yang benar. Dibantu domba-domba yang benar. Maka banyaklah domba-domba yang tersesat itu, yang tidak tahu kebenaran menjadi tahu kebenaran, yang sesat jalan menjadi jalan benar, dan tidak tersesat lagi. Tidakkah itu indah, saudara? Bukankah itu kerinduan kita? Karena itu mari kita pertaruhkan hidup kita, mari kita jalani hari-hari kita supaya kita terus bersemangat, bergairah untuk memenangkan perkelahian ini. Bergairah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bergairah sehingga di dalamnya sungguh-sungguh Tuhan dipermuliakan. Dan itulah kehidupan kita. Mari hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Mari hidup kita berikan kepada Tuhan. Mari hidup kita sungguh-sungguh menyerahkan penuh kepadanya pemilik hidup ini. Di situkah saudara? Begitukah saudara? Ini yang penting saudaraku. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi gembala bukan menjadi penguasa. Menjadi gembala bukan kerja dengan paksa. Menjadi gembala bukan mengambil keuntungan bagi dirinya. Menjadi gembala bekerja dia dengan sukarela. Menjadi gembala dia menjadi sahabat bagi domba. Menjadi gembala, dia mengabdikan dirinya. Maka jikalau demikian adalah hidup gembala itu, maka begitulah hidup gereja, maka indahlah gereja. Maka semua kita dipanggil untuk berpacu, sehingga gambaran-gambaran yang negatif tentang gereja masa kini patut untuk kita kurangi. Ya, ada pandangan-pandangan negatif tentang situasi yang ada, patut kita gumuli. Sehingga semangat dan panggilan gereja yang mulia itu bisa dilihat oleh dunia. Salah duga, salah paham, atau memang gereja salah, bisa terperbaiki dari hari ke sehari, sehingga makin hari makin menjadi seperti apa yang Allah kehendaki. Dan hidup gereja menjadi hidup yang mulia. Allah mulia dinyatakan di sana. Allah mulia ada di sana. Hidup gereja menjadi hidup yang berdaya guna sesuai dengan panggilannya yang semestinya. Karena memang itulah gereja. Nah saudara-saudara, situasi yang pelik di masa kini ini, mau bilang di seluruh benua ini, mau Amerika kayak Eropa kayak ya, Asia, semua mengalami pergolakan yang sama. Di sini kita berkelahi. Ada terlalu banyak berita-berita yang tidak bisa kita bantah. Dengan dunia media yang begitu maju, internet yang begitu cepat, luar biasa. Semua orang bisa membaca dari semua agama. Lalu mereka lihat, mereka komentari, gila ya kok gereja gini-gini dan seterusnya. Nah sekarang yuk kita bergairah untuk meluruskan. Betul ada gereja yang salah, tetapi tidak semua. Ada gereja yang benar. Ini loh, inilah pergulatan kita. Inilah pergumulan kita. Sehingga stempel-stempel negatif, stempel salah terhadap gereja itu bisa kita pulihkan, bisa kita bersihkan. Dan stempel benar itu bisa kita tunjukkan. Ada kok yang benar, ada kok harapan benar, ada kok yang patut untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. Ini tugas siapa? Kita bersama. Entah domba, entah gembala. Disinilah kita bisa hidup bersama. Menjadi kawanan domba Allah yang menjalankan tugas-tugas mulia. Sehingga sungguh-sungguh kita bercerita kepada dunia. Rumah Allah itu rumah indah. Rumah Allah itu rumah mulia. Rumah Allah itu rumah benar adanya. Rumah Allah itulah rumah harapan untuk menuju bukan saja masa depan di kesementaraan, tapi dalam kekekalan. Puji Tuhan. Ini harus jadi mimpi kita. Semoga kita memilikinya. Semoga kita disemangati di dalamnya untuk hidup
sesuai dengan kehendaknya. Selamat untuk memahami pelayanan dan pengabdian seperti Kristus mengajarkan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terus ajar kami di hidup ini. Hidup seperti yang Tuhan mau, hidup kami berkenan memuliakan nama Tuhan selalu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon, terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, sampai di sini pertemuan kita dalam dimensi iman Kristiani. Terus doakan pelayanan, persiapan yang kita lakukan. Ambil bagian untuk apa yang saudara bisa kerjakan. Biarlah di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Saya di sini, saudara di sana, dimanapun kita berada. Kita saling bersatu dalam doa, saling ambil bagian di dalam beban. Terpujilah Tuhan, pemilik kita semua. Shalom. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.